Ibu merasakan bahwa ibu berbeda itu sebetulnya sudah sejak remaja. Gampang sekali menangis, gampang sekali sedih gitu. Hal-hal yang bagi orang biasa saja membuat ibu sangat tersentuh gitu loh. Dan ibu nggak bisa kendalikan, ya Allah kenapa sesedih ini gitu Oke. kan. Nah tapi kan ibu nggak bisa menjelaskan apa yang ibu rasakan. Sampai di masa remaja ibu malah semakin merasa kayaknya ada yang aneh nih gitu. Perpisahan aja, ibu kan dulu di pesantren kan, di pondok. Misalnya kalau mau balik ke pesantren itu ibu bisa berhari-hari menangis, tidak kuat membayangkan perpisahan. Pokoknya nangis dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Nah, setelah ibu mulai belajar psikologi, pelan-pelan ibu Mhm. tahu apa yang ibu rasakan gitu kan. Oh, kayaknya ini memang ada yang berbeda. Tapi tetap belum tahu itu apa sampai pada akhirnya 2016 Februari dirawat karena depresi berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Kali ini bersama Yeni. Nah, teman-teman, kita kali ini akan membahas mengenai bipolar. Apa itu bipolar? Bersama dosen psikologi UIN Imam Bonjol Padang, yaitu Bu Nur Aisyah Yusri SAG MSI. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Gimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukannya hari ini Bu sebagai dosen? Kalau hari Rabu ibu nggak ada ngajar. Gak ada yang ngajar. Kalau hari Rabu hari istirahat, hari mengumpulkan energi lagi karena kan Senin Selasa udah ngajar, Rabu istirahat, nanti Kamis Jumat ngajar lagi. Oke, berarti tadi dari rumah ya Bu? Ya dari rumah. Nah Bu, kita bakalan bincang-bincang nih Bu mengenai bipolar Bu. Nah sebelumnya ini mau tanya nih Bu, sebenarnya apa sih Bu itu bipolar? Oke. Ibu mungkin bicara nggak terlalu teoritis ya Yeni ya. Ibu bicara tentang lebih kepada apa yang ibu rasakan. Yang ibu pahami bipolar itu adalah gangguan pada otak. Gangguan pada otak, kondisi abnormal pada otak yang terkait dengan zat-zat biokimia tertentu yang pada akhirnya membuat gangguan pada suasana hati, baik itu manik dan depresif. Oke. Nah Ibu katanya, maaf ya Bu, katanya sejak 2016 diagnosa bipolar. Oke, 2016 masih depresi aja. Depresi ya Bu. Itu bagaimana sih Bu awalnya Ibu bisa tahu kalau Ibu diagnosa bipolar? Oke, tahun 2016 itu Februari pertama kali ibu dirawat di bangsal psikiatri di salah satu rumah sakit jiwa, katakanlah begitu ya. Orang kan taunya kalau rumah sakit jiwa pasti sakit jiwa gitu ya, tapi sesungguhnya ibu waktu itu hanya depresi. Waktu itu ibu merasakan ada hal yang sudah tidak biasa karena ibu udah depresif, merasa sangat sedih sekali gitu ya, merasa hidup nggak ada gunanya lagi, udah nggak bisa makan, udah lemes, udah kurus sekali. Lalu ibu bilang sama bapak, kayaknya udah nggak oke nih, tolong bawa ke rumah sakit dong gitu kan. Bapak awalnya juga, suami saya berpikir bahwa karena belum paham apa itu depresi, akhirnya masih menahan, akhirnya beberapa bulan hanya di rumah. Puncaknya pada Februari 2016 saya tuh udah kolaps gitu loh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, sempat nggak sadarkan diri 10 hari. Bukan nggak sadarkan diri sih, udah nggak mengenali siapa-siapa gitu loh. Udah Nah, blank. apakah bipolar ini mengganggu keseharian Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai dosen? Apakah itu mengganggu, Bu? Pastinya sangat mengganggu ya nih, karena kan ibu harus berperang dengan suasana hati. Di saat ibu sedang merasakan luar biasa, putus asa yang sangat luar biasa, ibu harus tetap mengajar. Di saat ibu lagi manik gitu ya, ibu harus tetap mengajar. Kalau untuk ibu sebagai seorang istri, sebagai seorang anak pastinya juga ngefek gitu. Misalnya ibu jadi tidak bisa sering terlalu berkumpul dengan keluarga di saat mereka lagi ketawa-ketawa, ibu lagi dalam masa depresif, ibu nggak bisa ketawa. Orang ketawa tapi ibu nggak tahu lucunya di mana gitu. Lucunya di mana sih? Apa sih yang lucu? Kok mereka tertawa, gue nggak bisa tertawa gitu. Kok saya nggak bisa tertawa? Jadi berat gitu. Makanya orang bipolar ini kan banyak mengalami gangguan juga pada kehidupan sosialnya kan. Nah, sebenarnya apa sih Bu faktor penyebab dari bipolar ini? Apakah ada dari faktor keluarga, faktor lingkungan, atau gimana Bu? Oh, yang pastinya itu kan gangguannya pada otak ya. Bisa jadi ini genetik gitu. Bisa jadi ini genetik karena ibu punya orang tua, papa sama mama ibu tuh orangnya punya kecemasan yang sangat tinggi gitu. Mungkin dari situ awalnya, faktornya biologis. Tapi kemudian ada pencetus-pencetusnya di lingkungan.
Ibu merasakan bahwa ibu berbeda itu sebetulnya sudah sejak remaja. Gampang sekali menangis, gampang sekali sedih gitu. Hal-hal yang bagi orang biasa saja membuat ibu sangat tersentuh gitu loh. Dan ibu nggak bisa kendalikan, ya Allah kenapa sesedih ini gitu Oke. kan. Nah tapi kan ibu nggak bisa menjelaskan apa yang ibu rasakan. Sampai di masa remaja ibu malah semakin merasa kayaknya ada yang aneh nih gitu. Perpisahan aja. Ibu kan dulu di pesantren kan, di pondok. Misalnya kalau mau balik ke pesantren itu ibu bisa berhari-hari menangis, tidak kuat membayangkan perpisahan. Pokoknya nangis dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Nah, setelah ibu mulai belajar psikologi, pelan-pelan ibu tahu apa yang ibu rasakan gitu kan. Oh, kayaknya ini memang ada yang berbeda. Tapi tetap belum tahu itu apa sampai pada akhirnya 2016 Februari dirawat karena depresi berat. Masalahnya ada aja gitu. Kalau kita masih anak-anak, masih remaja, masalah kakak kita kan belum banyak. Iya. Jadi kita masih happy-happy. Tapi begitu sudah mulai dewasa, masalah itu pasti akan selalu ada gitu. Akhirnya ya udah deh, masalah satu ditambah masalah lain, masalah gitu. Down ya, Bu. Mentalnya langsung down. Ciri-ciri orang bipolar ini bagaimana, Bu? Mereka seperti orang biasa aja kok. Cuman kalau sedih terlalu sedih, kalau gembira terlalu gembira, itu aja. Kadang pernah nonton film Kukira Kau Rumah nggak? Pernah, Bu? Lili, itu dia bipolar. Artinya dia kalau dia lagi happy, orang tuh nggak masuk akal kenapa dia bisa sebahagia itu ya gitu. Karena itu ada hubungannya dengan kerja otaknya kan, zat biokimia tertentu. Jadi orang lain yang tidak paham pasti akan menganggap itu sebagai hal yang aneh. Karena mereka gembiranya terlalu gembira, sedihnya terlalu sedih. Itu aja kok ciri-cirinya. Berarti bipolar ini termasuk penyakit gangguan otak atau Iya betul, gangguan otak. Gangguan pada otak yang menyebabkan gangguan pada suasana hati. Oke, itu ada obatnya, Bu? Harus minum obat, Harus malah minum bukan obat. ada obatnya, Harus tapi minum obat. wajib Oke. minum obat. Orang bipolar nggak boleh berhenti minum obat. Kalau dia berhenti minum obat, biasanya dia relapse. Jadi ada teman-teman ibu tuh yang bipolar juga bisa sampai 8 kali, 9 kali, 10 kali. Karena ketika mereka sudah merasa baik-baik aja, mereka berhenti minum obat, beberapa lama setelah itu pasti masuk lagi gitu. Jadi bipolar ini bisa dikatakan, tapi Allah punya kuasa, cuman memang tidak bisa sembuh, hanya bisa dikendalikan. Nah, Ibu katanya tidak tahan, Bu, dengan kesedihan. Itu maksudnya bagaimana, Bu? Ibu nggak bisa lihat yang sedih-sedih gitu. Kalau ngeliat yang sedih-sedih, bawaannya pengen nangis gitu, larut gitu. Makanya kadang ibu menghindari orang-orang yang mau curhat gitu. Kan ibu orang psikologi, orang-orang taunya ibu orang psikologi, curhat dong gitu kan. Pasti ibu bilang nih kalau curhat ini ntar malam gue nggak bisa tidur lagi nih, saya nggak bisa tidur karena kesedihan dia itu sangat ibu rasakan gitu. Pernah satu kali ada teman yang curhat, terus malam-malamnya ibu nangis sama ngigo-ngigo. Terus kata bapak, siapa yang habis curhat sama kamu gitu, kenapa kamu sampai ngigo, sampai menangis? Udah nggak usah dengerin lagi curhat-curhat apapun itu, karena kamu kan kondisinya berbeda dengan orang lain gitu. Makanya bapak sangat selektif memilih dengan siapa ibu harus berteman. Kalau ibu lama megang HP, bapak akan tanya lagi WA dengan siapa, karena kan banyak yang curhat ya. Karena bapak melihat bahwa itu tidak baik bagi ibu, karena kan semuanya ditarik ke dalam gitu kan. Apapun itu, dengar orang sakit, misalnya dia kanker, ibu merasa ibu juga kena kanker. Dia sakit ini, jangan-jangan saya juga sakit ini gitu. Itu salah satu ciri-ciri orang yang memiliki mental illness gitu. Gampang nangis banget ibu ya, ini dari kecil ibu kalau lihat orang pengemis minta-minta ibu nangis. Kalau ngeliat ada nenek-nenek udah tua gitu, nggak ada cucunya, anaknya, ibu nangis. Tersentuh gitu. ya, Bu, ya? Pokoknya sedikit-sedikit air mata deh. Udah kayak film India ya, air mata. Nah, apakah bipolar ini datangnya sewaktu-waktu, Bu? Atau sepertinya ada yang seperti itu. Mood swingnya kan nggak bisa kita kendalikan. Tapi kalau kita sudah di bawah pantauan psikiater, biasanya itu lebih terkendali. Ibu pernah dengar kalau ada orang yang bipolar, misalnya paginya dia happy, seketika setelah itu dia sedih. Kalau ibu enggak, kalau ibu berbulan-bulan. Depresinya bisa 3 bulan gitu, malah 6 bulan gitu. Malah pernah dalam 1 tahun itu 3 bulan pertama depresi, 3 bulan berikutnya manik, terus 3 bulannya depresi lagi, manik, begitu terus gitu. Tergantung nanti kita ada overthinking apa, masalah apa gitu. Nah itu kan gangguannya bagi orang bipolar itu kan luar biasa banget. Oke. Berarti bagaimana sih, Bu, Ibu sebagai orang psikolog menghadapi bipolar ini? Nah alhamdulillahnya
kan ibu memang sejak remaja memiliki ketertarikan dengan psikologi. Pelan-pelan ibu belajar. Jadi setiap ibu belajar gini kan, ih kayaknya ini apa yang saya rasakan deh gitu. Ih, ini kan saya banget gitu kan. Apalagi ibu pernah juga ngajar mata kuliah psikologi abnormal kan. Jadi ibu, ini kayaknya seperti ini yang saya rasakan. Nah, kalau sekarang malah itu menjadi keuntungan tersendiri karena kan ibu tahu begitu ibu udah mulai merasa yang aneh, ibu tahu secara teorinya seperti ini gitu. Jadi ibu kalau dulu kan kok begini sih, ini apa sih, ini apa sih gitu. Nah kalau sekarang udah oh iya saya lagi mengalami fase ini berarti harus begini. Lagi fase manik lebih banyak menghindar untuk kontak dengan siapapun itu karena ketika lagi manik kadang-kadang kita nggak sadar kita menyakiti orang lain. Kita tuh cuma bercanda gitu, tapi bercandanya berlebihan karena terlalu happy. Nah, orang lain bisa menerimanya itu tidak sebagai hal yang baik. Jadi biasanya ibu kalau manik, ibu lebih banyak mengunci diri di kamar gitu, menarik diri dari lingkungan. Terus ibu lebih banyak di rumah, malah kadang-kadang nggak pegang handphone dulu atau apa karena apa yang ibu lakukan yang menurut ibu normal, orang lain menerimanya itu nggak normal gitu. Nah, apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu menjadi dosen psikologi? Apakah ini ada hubungannya dengan bipolar yang Ibu alami? Kalau kenapa ibu memilih menjadi dosen psikologi, yang pertama dari dulu ibu memang sangat suka membaca, sering membaca rubrik-rubrik psikologi, dan ibu merasa ibu memiliki ketertarikan dengan itu. Lalu alasan yang kedua kenapa ibu memilih jadi dosen, karena ibu sangat menyukai public speaking. Ibu merasa bahwa ibu bisa menyampaikan sesuatu dengan sangat jelas dan sederhana, walaupun konsepnya rumit gitu ya, kayak konsep-konsep psikologi itu kan rumit. Tapi ibu merasa bisa, kayaknya saya berbakat nih jadi pengajar, jadi dosen gitu. Tapi tidak ada hubungannya dengan saya bipolar, saya mau jadi dosen psikologi karena lebih duluan jadi dosen psikologinya daripada bipolarnya. Ibu kan jadi dosen sejak tahun 2005. Bipolar itu tahun 2016. Depresifnya, depresi. Nah, apakah Bu orang yang gampang banget nangis nih Bu, kayak dikit-dikit nangis, itukah ada kelainan mental? Sangat atau mungkin, Sangat sangat mungkin karena ibu dulu seperti itu gitu. Mental illness gitu. mental Sebetulnya kan kalau orang normal itu selalu harus ada stimulusnya. Stimulusnya seperti ini harusnya responnya biasa aja. Tapi bagi orang-orang yang memiliki mental illness, hal yang biasa saja bagi orang kebanyakan, bagi kita tuh jadi hal yang sangat sedih gitu. Berarti orang yang bipolar ini tipenya orang yang pemendam atau gimana Bu? Kalau itu balik lagi ke tipe kepribadian. Ada introvert, ada extrovert. Kalau ibu kan sebetulnya orangnya sangat extrovert. Ada orang yang memang dipendam, tahu-taunya kita tahu dia melakukan percobaan bunuh diri atau seperti itu. Nah, untungnya ibu orangnya kan ekstrovert. Apa yang ibu rasakan ibu selalu bicarakan dengan suami kan. Jadinya ibu nggak menanggung ini sendirian. Seperti waktu itu ibu pernah bahwa nggak sanggup lagi hidup gitu kan. Hidup akan seperti ini terus, pasti ada masalah terus. Sementara mental saya nggak kuat. Saya mau mati aja deh. Ibu pernah bilang gitu sama bapak. Langsung dimaki-maki. Bapak marah kan, memang kalau kamu meninggal bunuh diri itu selesai. Lalu kamu tahu nggak kalau bunuh diri itu nanti tempatnya di mana gitu. Itu ada hubungannya juga dengan pendidikan agama sejak kecil ya. Sama satu lagi kenapa nggak bunuh diri, karena ibu nggak menemukan cara bunuh diri yang nggak sakit gimana. Ada nggak sih bunuh Nggak diri itu ada, yang Bu. nggak sakit? Nah masalahnya bunuh diri Nggak kan ada. harus bergengsi juga gitu. Masa kalau gantung diri kan nggak kelas ya. Minum Baygon itu biasa banget gitu. Ibu berpikir juga waktu itu, apa sih bunuh diri yang nggak sakit dan nggak memalukan gitu. Nggak ketemu, ya memang nggak diizinkan ya. Nggak ketemu caranya gitu. Dan karena ibu juga selalu dipantau ketat 24 jam sama bapak, jadi ibu nggak melakukan hal yang bodoh walaupun pikiran untuk itu ada. Oke. Nah Bu, bagaimana sih Bu pendapat Ibu terhadap orang yang kayak dia tuh lebih memilih menangis diam-diam dibandingkan mengungkapkan isi hatinya Bu? Oh, menangis diam-diam di bawah hujan ya. Di bawah Aku hujan. menyukai hujan karena ketika hujan aku bisa menangis tanpa ketahuan oleh siapapun. Ada orang yang seperti itu. Mereka nggak ingin tahu bahwa orang tahu bahwa dia sedih kan.
ibu kayak gitu, masalahnya sering kayak gitu. Kalau sedih, ibu langsung ke pojokan kamar di tempat tidur, suatu tempat yang nyaman, terus ibu akan menangis, terus tahu-tahu keluar kamar mata udah bengkak. Wih. Karena ada hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan ke orang lain Nggak gitu. semuanya bisa Kadang dijelaskan, Bu. kita jelaskan mereka juga nggak paham Iya, kok. Bahkan suami ibu kadang-kadang juga masih bingung, kenapa kamu harus menangis? Itu kan hal yang biasa saja. Jadi ibu memilih menangis, selesai, wudu gitu kan, zikir, sholat, lebih tenang, ya sudah. Makanya ibu sering bilang sama bapak, nggak usah selalu ditanya ya, kan kalau mata saya tuh bengkak, kalau mataku bengkak, pasti ada yang sedang aku pikirkan. Tapi it's okay, kalau ada yang berat pasti cerita gitu. Berarti menangis sendiri menenangkan diri sendiri Iya ya, Bu. betul, apalagi kalau menangisnya dalam sholat kan sangat melegakan. Nah, ada nih Bu orang yang gampang banget tersinggung, tapi dia itu tersinggungnya cuman terhadap orang yang paling dekat dengan dia. Kalau sama orang lain dia malah lebih bodoh amat, Bu. Itu termasuk bipolar atau gimana, Bu? Kalau seperti itu gimana ya? Kadang justru kalau memang kita lebih, kalau yang ibu rasakan, ibu malah lebih memang sering tersinggungnya sama orang yang lebih ibu kenal. Maksudnya gini loh, sama orang lain ibu kadang bisa kendalikan suasana hati gitu. Enggak deh, enggak usah luapkan ke dia gitu. Tapi justru ke orang-orang terdekat, terutama ke suami, ibu yang kadang lebih kesel gitu. Justru itu, nah herannya tuh itu. Kenapa kalau ke orang lain bisa kita mengendalikan, kita bisa manner Iya. ya kan, sopan, tetap terjaga tutur kata, tapi ke orang yang terdekat kita malah membabi buta. Itu yang ibu juga nggak ketemu jawabannya. Sampai bapak juga herannya gini, kamu tuh kalau sama orang lain bisa jaga sikap, bisa, maksudnya nggak gimana, kalau sama aku kadang ngomongnya kayak gitu seakan-akan emang kenapa harus begitu, padahal kan saya suamimu gitu ya. Itu yang sampai sekarang nggak bisa ibu jelaskan. Tapi ibu cuma bilang gini, mungkin karena kamu suami saya, jadi kalau saya seperti apapun, kamu bisa menerima saya apa adanya. Kalau orang lain kan nggak bisa begitu gitu. Jadi rasa bersalah itu agak kurang kalau orang terdekat. Orang terdekat kan selalu ada caregiver, dia menerima, walaupun mungkin dalam hatinya dia sakit juga gitu kan, tapi dia, oh ya nggak apa-apa, it's okay, dia tahu kondisi kita yang sebenarnya. Perhatiin deh, banyak orang-orang yang kayak gitu. Kita kadang lebih sama orang-orang terdekat, kita lebih terbuka gitu kan, sama orang lain kita lebih, malah orang nggak tahu kalau kita kenapa-napa. Mungkin gini nggak, Bu, karena kita merasa orang terdekat itu dia loh yang mengerti kita. Nah, jadi ketika dia tidak mengerti, bawaannya itu tuh kayak tersinggung Oh gitu benar kan. sekali, ibu pernah bilang gini sama bapak, saya tuh nggak masalah ya kalau orang lain yang bilang sesuatu ke saya, tapi kalau kamu yang bilang itu saya nggak bisa terima gitu. Kamu kan suami saya, orang terdekat saya, harusnya kamu tahu dong. Masa kamu sama kayak orang lain gitu. Kalau ibu gitu, sering kayak gitu ke bapak. Berarti hal biasa dong, Bu, kalau kita menuntut terhadap orang yang terdekat tuh untuk mengerti kita, itu hal yang Ini biasa. kayaknya curhat atau gimana ini? Ya, kita memang punya tuntutan luar biasa kepada orang dekat kita. Memang seperti itu. Nanti ya ini kalau sudah kayak ibu, misalnya udah punya suami, juga akan paham bagaimana rasanya kita ketika kita merasa tidak dimengerti oleh pasangan kita. Kita kalau orang lain yang cuek kita biasa aja ya kan. Toh mereka bukan siapa-siapa saya gitu. Tapi kalau suami, kok gitu sih? Kamu kan yang paling tahu gitu. Nah, Bu, untuk bipolar ini ada tingkatannya nggak, Bu? Kayaknya ada, itu ibu nggak paham teorinya. Tapi ada bipolar itu katanya bermacam-macam. Ada yang langka juga, yang harus ke Amerika sana gitu. Kalau ibu sepertinya alhamdulillah masih yang biasa, sehingga masih bisa ditangani oleh psikiater di sini aja. Ibu sejak tahun pertengahan 2015 sudah di bawah pantauan psikiater. Nah, Ibu merasa bosan nggak sih, Bu, setiap hari harus minum obat ya, Bu? Merasa bosan nggak, Bu? Obat itu bagi orang bipolar bagaikan nyawa. Nggak minum obat namanya cari mati. Karena kalau nggak minum obat pasti relapse, ada keinginan untuk bunuh diri. Pilih yang mana? Pasti bosan. Tiap pagi harus minum obat, malam minum obat. Nggak minum obat memang ada yang terganggu gitu. Jadi apapun itu ceritanya, obat itu bagi ibu ya, obat adalah nyawa. Nggak boleh kalau nggak minum obat. Harus minum obat, walaupun kita sedang merasa baik-baik saja, tetap harus minum obat. Nah, bagaimana sih, Bu, respon keluarga ketika tahu Ibu itu mengalami bipolar gitu? Mereka semua sedih.
Dan mereka merasa ada semacam kayak gini loh, oh ternyata ini ya yang dialami oleh saudara saya selama ini. Mungkin mereka pikir, kenapa sih Ain di kamar terus, ibu kenapa kamu di kamar terus gitu kan ibu namanya dipanggil di rumah Ain, kenapa di kamar terus, tapi ibu nggak pernah cerita apa masalahnya. Ibu cuman bilang tidur lagi capek, padahal kadang di kamar itu bagaimana caranya supaya nggak bersentuhan dengan orang lain, karena kadang-kadang kan omongan kita itu nggak terjaga, bikin orang sakit hati. Nah kalau keluarga ibu, alhamdulillah semakin kesini bisa menerima. Jadi Ain nggak usah capek-capek, boleh tidur cepat kok, nggak usah ngobrol sampai malam sama kita gitu. Capek ya istirahat deh gitu. Alhamdulillah itu hal yang sangat ibu syukuri. Ibu ada di keluarga yang sangat mengerti dengan kondisi ibu. Jadi menjadi lebih mudah aja Oke. gitu. Berarti keluarga mensupport ya, Bu. Amat sangat mensupport. Nah, kalau lingkungan luar itu bagaimana, Bu, responnya? Lingkungan luar ini yang susah kadang karena mereka nggak paham. Mungkin ada yang berpikir ketika ibu tiba-tiba menghilang, ketika ibu tiba-tiba nggak bisa ke kampus selama 2 atau 3 semester gitu, mungkin banyak yang berpikir, oh kan dirawat di rumah sakit jiwa, berarti sakit jiwa dong. Kalau orang bilang kan gila gitu Iya. kan. Dan ibu nggak membela diri juga, membiarkan saja pikiran mereka traveling kemana-mana, biarin aja, suatu saat mereka juga akan tahu. Sampai sekarang pun juga masih banyak yang salah paham kok, yang salah sangka. Oh, julid gitu kan biasa gitu. Tapi kalau sekarang sih ibu udah terlatih, alhamdulillah sudah terlatih menghadapi yang seperti itu. Mungkin ketika ibu mengikhlaskan semuanya, menerima diri ibu seutuhnya, sehingga omongan apapun itu jadi tidak terasa menyakitkan lagi gitu. Berarti itu dulu pernah menjadi beban nggak sih, Bu? Sangat. Sampai ibu pernah bilang sama teman ibu, kan punya sahabat-sahabat kan, ada beberapa orang sahabat dekat gitu, yang waktu ibu nggak bisa ngajar, mereka yang menggantikan tugas ibu gitu. Tapi apa namanya ya pokoknya gitu deh, susah menjelaskan gitu kan. Pikiran orang, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan tentang kita, gitu aja. Menerima dengan ikhlas sih sebetulnya, sehingga kita lebih bodo amat lah mereka mau ngomong apa. Ya udah, intinya kayak ya udahlah, ikhlas aja lah kayak Ikhlas gitu. karena ini pasti gini, tidak ada hal yang terjadi di dunia ini di luar kendali dan rencana Bener Allah. banget. Bahkan daun yang jatuh, daun yang kering jatuh, ditiup angin, sebutir debu yang ditiup angin itu pasti dalam rencana Allah. Jadi ibu yakin apa yang ibu alami ini adalah dengan seizin Allah dan rencana Allah. Jadi percaya itu aja. Apa itu tauhid ya kalau kita bilangnya ya. Pokoknya ini rencana Allah, insya Allah akan baik-baik saja. Allah datangkan penyakit, Allah juga yang akan mendatangkan orang-orang baik yang akan mendampingi ibu. Oke, yang terakhir nih, Bu, Apa? berikan pesan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini insecure dengan diri sendiri dan yang terus bertahan menjaga mentalnya, Bu. Berikan pesan. Bahwa memang ada orang yang mengalami mental illness. Sebetulnya semakin kesini orang udah semakin aware sih gitu ya. Tapi kalau gini, jangan pernah mendenial gitu, jangan pernah menolak, jangan pernah membantah. Gini, kalau memang kita merasakan kita berbeda, tidak ada salahnya kita bercerita ke orang lain. Dan kalau akan sangat baik kalau kita juga mungkin mendapatkan bantuan dari profesional, psikolog, psikiater, nggak apa-apa gitu. Hidup harus terus berjalan gitu. Everything is gonna be okay gitu. Cerita aja, cerita ke sahabat, cerita ke bestie, cerita ke orang tua mungkin susah karena orang tua nanti sedih ya kan. Tapi ke psikolog, ke psikiater, ke sahabat gitu. Terbukalah gitu, nggak usah ditutup-tutupi karena bahayanya juga buat diri kita. Kalau kita bercerita mungkin orang lain yang lebih tahu. Kalau ibu kan selalu cerita ke sahabat-sahabat ibu, ke suami, mereka yang bilang selalu bahwa semua akan baik-baik saja, kamu pasti sehat. Artinya carilah pertolongan kalau itu perlu gitu. Jangan ibu juga proses sampai pada tahap ibu mulai membuka diri ibu kepada orang-orang bahwa ibu bipolar itu kan juga bukan waktu yang singkat. Tapi begitu ibu sudah membuka diri ibu tentang situasi ini, rasanya kok free banget gitu. Ibu nggak perlu lagi bercerita gue gendut karena gue bipolar loh gitu. Kalau dulu kan gitu, Ain kenapa sih gemuk banget, baru berapa lama nggak ketemu udah gendut banget, mukanya jerawatan gitu. Kan orang nggak tahu yang ibu hadapi apa. Kalau sekarang lebih mereka bilang nggak apa-apa ya, yang penting sehat dulu, nggak apa-apa gemuk. Karena kan orang bipolar biasanya gemuk karena kan banyak minum obat, metabolisme tubuh melambat, hormon kacau dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Nah, Bu, sekian dulu ya, Bu, bincang-bincang Oke, kita terima kasih. hari ini. Mungkin lain waktu kita akan kembali bertemu, Ibu.
Terima kasih, Bu. Bertemu dalam suasana apa nih, ditraktir gitu, Ibu ngopi? kembali berbincang-bincang lagi, Bu. Boleh boleh, insyaallah Oke. insyaallah insyaallah. Kalau Terima waktunya kasih, Bu, tepat ya insyaallah. udah hadir di podcast DKTV kali Iya, Ibu ini. juga bahwa yang Ibu sampaikan itu apa yang Ibu rasakan ya. Hmm. Mungkin secara teori ada yang kurang tepat atau bagaimana, karena juga kan Ibu juga nggak terlalu menguasai permasalahan ini. Tapi Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi buat yang lain, bahwa bipolar itu bukan dunia nggak akan runtuh kok, bukan akhir dari segalanya gitu. Ya sudah, kalau memang Allah kasih gitu kita kondisi seperti ini, insya Allah Allah kasih juga jalan keluarnya. Gitu ya. Oke, teman-teman DKTV, sekian dulu bincang-bincang kita. Nah, jangan lupa tetap saksikan podcast DKTV di DKTV TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Saya Yeni Melinda mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.